Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Allah berikan kita taufik, yaitu kita masih bisa diberikan nikmat kesempatan untuk berkumpul di tempat yang bagi kita mungkin ya selama masih di negara kita biasa aja kan gitu ya, belum asing banget kan, jadi masih kita anggap normal. Dan ya secara umum kondisi negara kita itu kan orangnya ramah-ramah, maka kita bersyukur ketika kita pergi manapun masih di wilayah negeri kita, kemudian kita bertemu dengan orang-orang yang mereka masih menerima kita. Tapi alangkah menyedihkannya tatkala kemudian kita pergi ke suatu tempat, kemudian kita diusir, kemudian kita dijauhkan. Kalau dulu para ulama salaf, mereka itu pulang ke negerinya saja nggak boleh. Ya, kita masih boleh. Mereka pulang ke negerinya untuk ngajarin ilmu alif ba ta saja nggak boleh. Coba kita bayangkan, diusir. Bahkan ada yang terasing di negerinya sendiri, banyak. Imam Bukhari hidup dalam keterasingan. Kemudian mungkin yang kita kenal juga Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, bagaimana beliau kemudian dakwah kesana kemari, tiba-tiba pulang kampung diusir, nggak boleh nggak boleh tinggal di kampung halamannya, tanah lahirnya nggak boleh. Maka kita patut bersyukur atas nikmat Allah yang luar biasa ini. Dan kalau seandainya kita kemudian kembali ke asal kita masih diterima, maka manfaatkan kesempatan tersebut untuk berbagi kebaikan dengan mereka. Nah, sama halnya kita di sini, yang tempatnya mungkin nggak terlalu jauh dari Bekasi, gitu. Perjalanan 2 jam. Dan alhamdulillah kita di sini pun diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati keindahan-keindahan alamnya. Menikmati keindahan-keindahan alamnya. Dan tentunya sebagai bentuk rasa syukur, kita datang bukan hanya sekedar jalan-jalan, bukan hanya sekedar main-main, tapi kita datang ke sini tujuannya untuk belajar. Harus ada faedah yang kita dapatkan, biar manfaat, biar kemudian Allah berkahi apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita amalkan, dan membawa kebaikan untuk kita serta keluarga. Alhamdulillah, azanallahu wa iyyakum. Sebagaimana sudah Anda sampaikan, pada Allah lagi sakit tenggorokan gitu. Ya mulainya pagi tadi itu. Jadi semalam itu kayaknya besok apa gergesin. Gergesin tahu ya? Meriang. Ya, meriang bahasa Jawa lagi. Intinya gak enak badan gitu, berat, pusing, mual dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kalau kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, maka kita manfaatkan. Kecuali kalau kita memang sudah gak kuat, maka baru kita tinggal. Baik. Jadi nanti mohon maaf kalau agak berat suaranya. Dan nanti kalau imam maghrib dan isya, siapa ya? Pak Endi insyaallah ya. Terus subuhnya Pak Ishak. Bukannya Ya sudah. karena ke pesantren. Baik.
Kemudian selanjutnya kita kembali membahas durusul lughah yang sudah kita janjikan. Kita akan membahas inti dari pelajaran jilid 3 dan jilid 4. Ini penting sekali. Makanya inti bahasa Arab kalau kita baca kitab itu di sini. Nanti yang akan kita tampilkan itu. Kenapa seperti itu? Kebanyakan kita belajar di awal-awalnya saja itu sudah banyak mundur, sehingga kita nggak tahu intinya tapi sudah mengatakan, wah ini kurang cocok dengan saya kan pemula, masa metodenya pakai durusul lughah. Ada lagi yang kita ajak untuk belajar bahasa Arab pakai apa namanya, baina yadaika, sama, wah ini kelamaan, saya nggak dapat apa itu nahwu, apa itu sorof. Kemudian belajar lagi mukhtarat, sama, dia merasakan kok saya nggak cocok dan seterusnya. Padahal itu bukan masalah cocok nggak cocok, tapi masalahnya adalah kita memang nggak ada niat, atau niatnya kurang. Pengennya kita instan. Pengennya kita instan. Sehingga sekali lagi masalahnya bukan karena kita cocok nggak cocok itu tadi, tapi karena kurangnya niat. Maka dari itu anak katakan jazakumullah khairan kepada antum semuanya. Sampai detik ini antum masih bertahan di pelajaran bahasa Arab, meskipun masuknya sepekan sekali. Kalau sebagian orang mengatakan, alhamdulillah saya bisa belajar bahasa Arab sepekan sekali, ini manfaat, nikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena dia nyari waktu setiap hari nggak bisa, harus kerja dan sebagainya, atau kewajiban-kewajiban lainnya harus didahulukan sehingga mengalahkan belajar. Maka tatkala ada orang yang sampai bertahan dengan metode sepekan sekali, itu luar biasa. Yang angkatan antum sendiri dulu masuk hampir 20-an ya kayaknya. Iya. 25 malah. Sampai kelasnya nggak muat. Sebagian pindah di kelas malam, sebagian keluar. Sebagian pindah di kelas malam, sebagian keluar. Bahkan sebagian lagi pindah di kelas baru sekarang. Oh, Ada. Jadi angkatan antum Pak Kaswanto, Pak Dedi, Pak siapa lagi kemarin. Jadi ada yang mereka itu nggak tahu ya, mungkin ditunggu dulu 2 tahun, merasakan bosan dulu, baru menyesal. Gitu. Kayaknya saya kayak gini terus nggak bermanfaat, akhirnya belajar. Tapi sekarang masya Allah istiqomah luar biasa, ya istiqomah dan jauh dari sebelumnya. Jadi sebenarnya Allah itu mungkin ingin melihat dulu bagaimana keseriusan kita. Makanya kalau ada orang yang nggak betah, orang yang misalnya di pondok nggak betah, itu jangan kita justifikasi. Ini wajar. Seleksi alam itu pasti ada. Jangankan di pondok, di masyarakat, di tempat kerja, banyak orang nggak betah. Itu masalah dunia. Bagaimana dengan masalah yang harus sabar belajar agama, sabar juga ngadepin orang lain. Maka ini berat. Dan sejauh ini dengan ya keseriusan dan kesungguhan antum, ternyata antum sudah sampai pada pelajaran i'rabnya. Dan justru kalau sudah sampai sini, maka jangan pernah dilepas. Sayang, eman, tahu eman ya? Antum sudah mulai masuk intinya. Kemarin-kemarin baru mengenal isim, baru kenal fi'il pelan-pelan sambil latihan. Nah sekarang tiba-tiba langsung masuk ke intinya bahasa Arab. Maka kalau antum tinggalkan bosan, ya sudah, kita akan rugi. Nanti antum masuk lagi, paling ngulang lagi, kan gitu. Masuk lagi, ngulang lagi, dan itu ngabisin waktu. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Baik. Jadi sama kelas malam dengan kelas pagi itu sama materinya, sama-sama sudah mau jilid 3. Meskipun kedepannya mungkin antum akan belajar dengan ustadz yang lainnya, maka tetap anak sarankan sungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh. Bahkan bisa jadi nanti langsung antum disuruh baca kitab, karena kan diniyah masuknya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya
tatkala kita belajar i'rab, maka kita nanti harus latihan belajar baca kitab. Gitu. Kalau sudah belajar i'rab, harus pasti belajar baca kitab. Seandainya nggak belajar baca kitab, paling memahami makna satu kalimat. Sebenarnya kita sudah coba berkali-kali setiap masuk kita coba. Mungkin kita sering lupa gitu. Kita yang sering lupa. Kalau ditanya, apakah ini sudah pernah kita pelajari di jilid 1, jilid 2? Ana sudah pernah tuliskan buat antum. Kalau masih ingat, 1,5 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu, waktu antum baru naik jilid 2, kalau nggak salah ya, antum naik jilid 2, di catatan kayaknya sudah ada. Betul? Salah Europe ya. Nabi telah Nah, dulu anak tulis tampil Irmadi. bukan tanda i'rab. Tanda i'rab isim mufrad, pada isim. Pertama isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, muannats salim, jamak taksir, kemudian isim maksur, isim manqus, asmaul khamsah, satu lagi mamnu minas sarfi. Ya, ada 9. Ada 9 tanda i'rab atau tanda-tanda i'rab pada isim yang harus kita pahami. Dan itu mencakup rafa, nasab, jar. Kuncinya di kamar. Masih ada di sana nggak? Masih ada, nggak dikunci? Masih ada terakhir. Kopi apa ya? Habis ya? Ada bisa ada, tapi di Kopi Indo apa ada? nggak ada. Nggak dulu dulu. Dulu ada. Dulu apa? Dilo. Dulu ada. Oh ada di mana ada? Ya kok ada ya? Ayo, nggak pas. Bisa praktis. Iya. Allahumma shalli Jadi, alhamdulillah, jam pertama ini. ini ya. Sekarang hujan ya. Itu karena jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, asmaul khamsah, isim manqus, isim maksur, isim munsharif. Ya, mufrad isim musanna, jamak mudzakkar salim, muannats salim, taksir, asmaul khamsah, manqus, maksur, munsharif. Ketemu caturnya? Ada tak? Tanggal 11 bulan 4 2021. 11 bulan 4 2021. Berarti 2 tahun yang lalu, bener ya? Pas 2 tahun yang lalu.
19. Gitu ya. 17 April 2021. 12 April. 11. 11 Pak. Ini boleh gimana ya? 11 sama 17 ya. Kalau saya April 2010. Ini cetaknya Agak lain. Spesial. Saya dikatakan nggak ada. Nah, catatan itu sebenarnya sudah ada itu. Kenapa Anda tulis itu? Karena di Durusu 2 jilid 3 mulainya dari situ. Antum cek di mulai pelajaran pertama jilid 3. Sama. Cuman Anda bikin tabel kayak gitu biar memudahkan antum. Gitu ya. Itu biar memudahkan antum. Kalau kita lihat di sini halaman 15 itu pelajaran keberapa? Al-marfu'atu minal asma. Pelajaran Ad-darsu asan atau asalis. Yang pertama. tamrin. Ayo. Terus lagi. Pelajaran pertama malah. Iya, Baik. awal. Nah, justru pelajaran pertama ini intinya di sini. Kita harus tuntas di pelajaran pertama dan wajib hafal. Kalau masih ingat, Ana selalu ulang-ulang buat antum. Tanda-tanda i'rabnya isim ketika rofa, nasab, jar. Atau tanda-tanda i'rabnya jenis-jenis isim ketika rofa, nasab, dan jar. Tabelnya di situ. Itu Ana bikin tabel memudahkan antum. Aslinya penjelasannya ada di jilid 3 pelajaran pertama ini. Nah, itu. Sebelum masuk ke sini ini, yang ke al-marfu'atu minal asma, maka hendaknya kita mengetahui yang di tabel itu. Baik. Ana sampaikan ke antum sekarang sebelum kita masuk. Coba antum perhatikan baik-baik. Ada 9 jenis isim. Mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, muannas salim, kemudian taksir, maksur, mankus, asma al-khamsah, satu lagi mamnu' minas sarf. Wajib ingat gitu ya. Jelas? Baik. Kalau Ana mau jelaskan yang dari awal di Durusul 2 jilid 3 pelajaran awal, Ana khawatirnya antum malah nggak mudeng gitu ya. Makanya Ana bikin tabel seperti itu biar memudahkan saja. Ringkasannya cuman seperti itu. Jelas? Baik. Kita preteli satu-satu sambil kita murojaah sebelum masuk ke al-marfu'atu minal asma. Isim pertama isim mufrad, jenis isim yang artinya tunggal. Antum menemukan kosakata dalam bahasa Arab kalau masih berarti satu benda, satu buku, satu pena, satu sepeda, itu disebut isim apa? Mufrad. Disebut isim mufrad, maknanya tunggal. Tapi kalau antum sudah mengatakan buku-buku, pena-pena, sepeda-sepeda, ini sudah banyak atau satu? Banyak. Berarti nanti dilihatnya dari mana kosakata. Kitabun mufrad, satu buku. Nah, buku-buku bahasa Arabnya bukan kitabun lagi, kutubun. Berarti maksudnya jamak Taksir. mana salim. Taksir apa enggak? Jamak Taksir. taksir. Ingat-ingat jamak taksir. Tapi apakah semua benda pasti jamaknya taksir? Belum tentu. Atau semua isim apakah jamaknya itu kosakatanya berbentuk jamak taksir? Belum tentu. Enggak semuanya. Contoh, satu mobil, sayyaratun. Tapi kalau banyak mobil atau mobil-mobil bahasa Arabnya bukan lagi sayyaratun, tapi sayyaratun. Mobil. Pertanyaannya, sayyaratun ini jamaknya jamak apa? Bukan mudzakkar salim? Bukan taksir? Jelas ya? Kita baru melihat dari sisi kosakatanya dulu. Nah, kemudian dari sini kan kita sudah mulai tergambar. Apakah semuanya yang ada tak marbutohnya kemudian diharuskan menggunakan jamak muannas salim? Belum tentu juga.
Maka bagaimana cara kita mengetahui jamaknya? Cara mengetahui jamak bagaimana? Kosakata jamak. Satu buku kitabun. Nah, bahasa Arabnya banyak buku atau buku-buku. Kita kan harus tahu kosakatanya itu. Ya, menghafal. Menghafal. Semua jamak. Semua jamak harus dihafal. Jelas ya sampai sini ya. Jadi nanti jangan bingung. Caranya rumusnya gimana merubah isim mufrad atau isim jamak? Tergantung isimnya apa dulu. Maka daripada pusing-pusing mikirin rumus, mendingan dihafal saja. Tapi kalau ngafal nggak kuat, mendingan antum bentuk pengelompokan, ya bentuk pengelompokan. Kalau ini memungkinkan. Tapi kalau tidak juga, ya mau nggak mau harus kita pelajari satu persatu. Ini solusi terakhir. Baik. Sampai sini jelas ya. Jadi sekali lagi, sebelum menginjak ke isim-isim yang dirofa, maka kita harus pahami yang 9 itu. Sekarang sudah hafal? Nah, kalau sudah tahu, kemudian yang selanjutnya pertanyaannya, apakah ketika dalam bentuk jumlah? Bentuk jumlah berarti bentuk apa? Kalimat. Sudah jadi kalimat. Contoh, kitabun, isim mufrad. Antum masukkan dalam kalimat. Harokat akhirnya, kalau kita ngomong kitabun, harokat akhirnya apa? Doma. Tapi kalau antum masukkan dalam kalimat, digabung dengan kata, dirangkai dengan kata-kata yang lain, belum tentu tetap kitabun. Bisa jadi kitaban atau kitabin. Perubahan harokat akhirnya isim mufrad setidaknya ada 3 itu. Kalau enggak fathah, kasroh, doma. Jelas ya? Tapi pertanyaan lagi, apakah semua nanti isim selain isim mufrad juga harokat akhirnya harus fathah, doma atau kasroh? Tidak juga. Tergantung, balik lagi jenis isimnya. Kalau jamak taksir mungkin sama kayak isim mufrad, doma, fathah, kasroh. Tapi bagaimana dengan jamak muannats salim? Doma, kasroh. Bagaimana dengan jamak muzakkar salim? Nah, beda lagi. Ternyata bukan huruf, bukan harokat. Ternyata dia pakai huruf. Maka rumus yang antum tulis wajib antum ingat-ingat kalau ingin menguasai jilid 3 atau jilid 4. Jelas sampai sini ya? Ini sekedar opening, pembuka saja. Apa yang sudah antum tulis 2 tahun yang lalu itu bakal kepakai terus menerus. Dan kalau itu nggak hafal, maka antum masuk ke sini yang halaman 15 itu, maka akan kesulitan. Akan sulit nanti. Jelas ya sampai sini ya? Baik. Isim mufrad rafa dengan doma, masuk dengan fathah, jar dengan kasrah. Nah, gitu-gitu saja. Tapi harus hafal isimnya. Baik, buku semuanya ditutup, tidak ada yang dibuka. Yang nggak hafal dan jawabnya salah, Ngulang langsung. Bisa langsung istirahat. anak yang istirahat. Baik, soal pertama. Jadi anak acak ya. Sebelumnya kita murajaah bersama dulu. Tanda isim mufrad ketika rafa dengan doma, ketika nasab fathah, ketika jar kasrah. Kemudian tanda asmaul khamsah ketika rafa dengan waw, ketika jar alif, alif atau ya? Jar. Ketika nasab alif. Kalau isim maksur ketika nasab fathah muqaddarah atau zahirah? Maksur itu yang diakhiri apa? Alif bengkok.
Maksur. Alif lam lazimah. Pokoknya yang diakhiri dengan alif, alifnya tersebut gak ada harokatnya. Mau itu alifnya tegak atau alif bengkok. Al-Fata, Al-Mustashfa dan seterusnya. Baik. Ketika jer kasroh kasroh muqaddarah. Ketika rofa doma muqaddarah Fathah muqaddarah. Domiro. doma muqaddarah. DFK. DF doma muqaddarah Cuma ketawa salah tadi. bener Wak? Bener. Isim maksud ketika rofa dengan doma muqaddarah Rofa. rofa. doma Fathah. muqaddarah Jamak mudzakkar salim ketika rofa. mudzakkar salim wawu ditandai dengan Kemudian wawu. ketika nasab. Nasab ya Kalau ketika jer. ya Ya. Kalau untuk isim musanna ketika jer. Jadi Ya. itu ya Ya. ya Kemudian ketika nasab. ya ya. Ketika rofa. alif Alif. Jamak mana salim? Rofa. jangan mana saya Doma ketika nasab. kasroh Ketika jer. kasroh Ingat-ingat. Ini nggak bisa ditulis ya sayangnya. Nanti anda jelaskan saya. Sekilas untuk mengulang. Kemudian mamnu min as-sarfi atau ghairu munsharif ketika rafa. doma Doma. Ketika nasab. Fathah. Ketika jer. Fathah. Doma, fathah, fathah. Mamnu min as-sarfi ini nggak bisa menerima kasroh dan satu lagi apa? Tanwin. Dua itu yang nggak bisa dia terima. Kecuali nanti ya ada catatan untuk wazan mafa'ilu ya, atau mafa'ilu itu sudah pernah kita singgung. Kemudian kalau apa lagi? Isim manqus ketika rafa doma muqaddarah dhamma muqaddarah atau dhamirah Muqaddarah. manqus. doma Ya. muqaddarah Kemudian ketika nasab Fathah. dhamirah ya. Dia yaknya bisa di fathah. Kalau dhammah itu sukun, aslinya sukun kemudian diganti dhom karena posisinya sedang rafa. Kemudian ketika jer kasroh muqaddarah kasrah muqaddarah. Baik. Jamak satu lagi taksir rafa doma nasab fathah jer kasroh ini sama dengan apa? Mufrad. Taksir. mufrad Pak Ngasto lagi. Sebutkan ciri nasab isim manqus dan isim mamnu min as-sarf. Nasabnya saja. mampus Kalau kemudian mamnu min as-sarf fathah muqaddarah atau dhairah fathah saja. Fathah saja kan? Mamnu min as-sarf ya. Dia cuma tidak menerima kasroh sama apa tadi? Pak Wanto. Ini kalau Pak Wanto bisa, kita lanjut. Kalau belum bisa, Aduh jangan gitu Pak. Kenapa nih nggak bisa semua terus ulang lagi. yang mudah saja. Ya. Jamak muannas salim. Ketika rafa Jamak muannas salim itu dong. Nah, apa Pak? jamak muannas salim. Kalau Nasab. kasroh, Kalau rafa, rofa, domah, kalau jer kasroh, kasroh. Baik. Asmaul khamsah. Kalau jer asmaul khamsah. Asmaul khamsah kalau jar itu dengan ya. Kalau
rofa itu dengan wau, kalau nasab dengan alif. Alif baik Hasan. Pak Wasito sudah siap? Belum. Belum siap udah ditanya. Tapi namanya belajar itu siap nggak siap harus Siap. Siap. berarti siap ya Pak Wasito ya? Baik. Pak Iman. Pak Iman sebutkan tanda i'rab pada isim maksud Maksud semuanya. Maksud itu cuma dikira-kira. Doma dikira-kira betul. Ya. Kemudian Muqaddarah artinya dikira-kira ya. kira-kira. Kira. Jadi kan marfu bahasa kita aja itu. muqaddaro, nasab muqaddaro sama kasrah muqaddaro. Kasroh, fathah, muqaddarah. Baik, Hasan. Pak Tarwanto, Pak Tarwanto. Pak Eko, Iya. sudah hafal? Insya Allah. Insya Allah, tapi kita coba satu. Sebenarnya pertanyaannya cukup dijawab satu. Hafal gitu. Ciri jamak mudzakkar salim. Ciri i'rab. Rafa' nasab jar. Jamak mudzakkar salim. Sebentar agak lama Ustaz. Ini bukan dengan harokat ya, tapi dengan apa? Huruf. Ayo silakan. Doma. Doma. Jamak mudzakkar salim tidak pakai harokat. Huruf ya. Tanda rofa dengan ba misalnya. Wau. Ya. Mau ya ya. Oh. Ini kalau dengan isim musanna bedanya kalau isim musanna itu alif Iya. ya ya. Ya. Oh ya ya. Oh ya ya udah jamak mudzakkar salim. Kita bikin rumus Pak Eko. Iya tadi. Pak Mus'ab. Semuanya aja. Ayo. Ini patokan tadi Pak, ini patokan Pak. Ayo Bang Ustaz. Nah ini finalnya di sini. Pulang duluan. Bisa. Bisa Pak. Makan. Isim mankus. Jadi sebagian sudah. Patah. Fathah, Rofa tuh patah muqaddaro. fathah muqaddarah, kemudian Nasab. Patah muqaddaro. Jan. Doma muqaddaro. jar dhammah muqaddar. Jar dhammah muqaddar. Anak salah nulis apa ya dulu? Asli semua. Kalau dasarnya asli Kan semua. rofa dulu. Fathah. Isim mankus Standarnya itu standarnya. Mau rofa apa? dhammah muqad. Muqaddaro. Kan isim mankus ya yang berakhiran Iya. ya sukun atau ya mati, al-qadi atau yang lainnya nanti. Baik. Kemudian kalau nasab dengan Patah muqaddaro. fathah zahirah. Kalau jar Aslinya dia. Patah. Doma muqaddaro. jar sama muqaddarah atau tanwin muqaddarah. Ya normal ya. Iya. Isim mankus ada yang tahu kalau jarnya dengan
Kasroh muqaddarah. Kasroh muqaddarah atau kasroh zahirah? Kasroh muqaddarah. Baik, ahsan. Berarti sudah hafal semua insyaallah ya? Jujur, ada yang belum hafal? Saya pas kebetulan pas benar aja itu tadi. Oh gitu. Berarti belum apa kalau Berarti kalau semuanya harus disebutkan Pak ya? aduh, udah terlewat tadi. Totalnya ada 9. Ada 9. Kalau kita ngelihat di Durusul Lugha itu yang awal-awal, mudah-mudahan antum semuanya hafal, dan ini jangan pernah antum lupakan. Karena apa? Nanti ketika antum melihat dalam apa namanya kalimat itu akan mudah. Saya kasih contoh gini. Tadi kan isim mufrad Doma, patah. nomor 1 isim mufrad. Isim mufrad itu kan ketika rafa, kemudian ketika nasab, Ketika jar. kemudian jar. Kelihatan ya? Kelihatan Tat. Tadi kan kalau ketika rafa isim mufrad itu ditandai dengan Doma. domah gitu ya. Ketika nasab, Patah. Fathah. jar. Contoh isim mufrad antum sebutkan apa? Kitab. Kolabun. Kolabun. Kemudian yang nasab, Kitab. ini kalau agak ngelek ya gitu. Apa? Kemudian kalau kasroh kita antum perhatikan di Harokat akhir. ini sekedar nanti contoh saja ya. Makanya di sini kan domah dilihat dari harokat akhir. Jadi kalau mau tanya, misalnya kita tanya, bagaimana kok itu disebut rafa dengan fathah, jar dengan kasroh dan sebagainya? Itu dilihat dari harokat akhirnya, gitu ya. Bukan dari awal, tengah ataupun huruf sebelum terakhir, bukan. Tapi sekali lagi huruf terakhir. Harokatnya apa? Itu yang menjadi ciri. Antum dalam membaca kitab nantinya, kalau misalnya menemukan satu kata, antum udah tahu kosakatanya. Tinggal antum nanti bacanya an atau in, u, a atau i. Itu dari mana? Dari kedudukan dalam kalimatnya. Anda kasih contoh gini. Kenapa kitabun? Kitabun itu contoh kalimatnya kayak gimana? Misalnya gini. Al-kitabu kabirun. Ini susunan apa? Kabirun. Ada alif pertama. Mubtada. Nah, yang antum lihat mana yang isim mufradnya di sini? Ini kan mubtada. Ini Mubtada Alkitab. Kabirun. Mubtada. Kitab. Kabirun. Isi mufradnya isim mufradnya yang mana? Al-kitabu kabirun. Alkitab. Al-kitabu. Isim mufradnya yang ini. Maka kalau dia nanti posisinya dalam kalimat sebagai mubtada, dia harus rofa. Rofanya dengan ini. Cocok nggak? Cocok. Jelas? Ini contoh kecil saja. Kemudian bagaimana melihat yang ini? Kitaban. Misalnya antum ngomong ishtaraitu. Kitab. Atau alkitabah boleh ya. Masalah bagaimana kalau alif lam dan nggak pakai alif lam, ya itu tergantung antum saja. Mau pakai alif lam boleh, nggak juga boleh. Jelas? Kemudian di contoh yang kedua ini, antum lihat mana isim mufradnya.
Kitaban. Betul? Betul. Ini. Posisinya dalam kalimat ini, nah ini kan fa'il, pelaku. Tu artinya apa? Saya, ana. Betul? Betul. Ishtaro, membeli. Membeli itu pekerjaan atau isim? Pekerjaan. Kata kerja atau kata benda? Fi'il. Iya. Nah, butuh maf'ul. Inilah yang jadi maf'ul bin. Makanya maf'ul itu harus nasab. Nasab cocok dengan sini? Jelas ya? Jadi ngelihatnya dari kalimatnya. Kenapa kenapa an, kenapa in? Jangan dilihat dari satu kata ini. Tapi antum lihat dari sini. Jelas? Sampai sini ada gambaran isim mufrad dan rofaknya dengan roma. Kalau sudah dalam kalimat, sekali lagi dalam bentuk jumlah ya, dalam rangkaian-rangkaian kata. Kenapa kitabun? Karena dia mubtada. Nah, makanya dia dhamma. Jelas? Kemudian yang ketiga yang kasroh. Nah, ini yang kasroh. Misalnya antum mau mengatakan yang harokat bun sama ban ini atau bu sama ba bisa jadi bi atau bin. Berarti dia butuh dua. Pertama, kitab ini dalam kalimat tersebut antum jadikan majrur karena huruf jar, karena kemasukan huruf jar. Atau yang kedua, karena jadi mudhof ilaih. Jelas? Antum kalau mau bikin kitabin, gini, maka di sini huruf jar atau yang kedua ini sebagai mudhof ilaih. Kenapa? Karena huruf jar itu memajrurkan isim. Kalau isim kemasukan sebelumnya huruf jar pasti dia jadi kasroh. Kecuali nanti muqaddarah bagaimana? Ya sesuaikan. Kalau isimnya isim maksur berarti kasroh muqaddarah. Kira-kira kasroh lah. Meskipun di situ harokatnya baik. Jadi kemungkinannya hanya dua, satu, dua yang bisa menjadikan dia kasroh. Jelas sampai sini ya? Baik. Nah sekarang kita coba bentuk kalimat. Antum mau pilih kemasukan huruf jar atau jadi mudhof ilaih? Mudhof ilaih. Contohnya apa misal? Kitabun mudarisi. Kitabun mudarisi. Itu mudhof. Toko buku. Berarti maktabatul kutubi. Ya kan? Atau katakanlah oke lah pakai mufrad. Kenapa pakai mufrad gitu ya? Jadi gini, perpustakaan atau toko buku berarti antum pakai maktabatun. Dia nggak boleh tanwin, nggak dikasih alif lam karena dia mudhof. Maka otomatis di sini jadi mudhof ilaih. Ingat, mudhof ilaih itu wajib kasroh. Wajib kasroh. Kalau ini kan jelas kasrohnya karena dia isim mufrad. Tapi bagaimana dengan mamnu minas sorfi? Gak mau menerima kasroh. Berarti harokatnya tetap apa? Fathah. Jelas? Nah, bagaimana nanti kalau di sini ternyata bukan isim mufrad tapi jamak muzakkar salim? Ya sudah, kalau misalnya jadi mudhof jamak muzakkar salim tersebut jangan pakai waw. Contoh bukunya para guru, Kitabul Mudarrisuna, salah. Kitabul Mudarrisina. Kenapa mudarrisina? Kenapa pakai iya sukun? Karena posisinya majrur.
Tanda jernya jamak muzakkar salim di situ apa? Iya. Iya. Sampai sini ada gambaran ya? Ingat antum tuh sebenarnya paham gitu di sini. Iya waktu itu paham kan? Hmm? Waktu itu paham. Wah, Pas dulu itu ada paham ini baru ingat tuh ternyata. inget lagi. Iya, Inget lagi. betul. Dulu mungkin masih pelangap-pelongo, sekarang kan juga ada gambaran di sini pelongo ternyata boleh dimanfaatkan dari Ya. Sebenarnya kita itu sudah mempelajari semua ini tuh, udah berulang kali, mungkin ratusan kali sudah antum belajar ini. Contoh-contohnya antum ulangi berkali-kali sampai ratusan kali. Tapi mungkin kita nggak ulang saja. Belum dikasih paham. Bukan. Belum dikasih ngeh. belum disampaikan. Belum dikasih paham. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum Anda lanjutkan ke materi yang tadi. Itu kan tadi contoh kalimatnya sederhana Ustaz ya. Mm-mm. Untuk yang itu apa namanya? Contoh yang rumit, Yang jar itu loh, jar. Yang jar. yang jar itu Karena cuma karena ada dua doang, kok dua perubahan ya. Apa dua kedudukan Ustaz? apa itu? Bisa dibilang kalau isim mufrad jar itu cuma di dua kedudukan itu. Nah, makanya nanti Anda sebutkan di marfu'atul asma. Intinya sampai sini antum paham kan kenapa suruh ngafal yang tadi itu? Ya. Penggunaannya dalam kan kenapa bisa seperti itu? Oh ternyata kenapa disebut dhammah i'rabnya? Oh ternyata ngelihatnya dari pertama kali kalimat atau jumlah. Yang kedua kedudukannya. Kedudukannya oh ternyata dia jadi mubtada, berarti harus dhammah. Jelas? Itu fungsi utama. Kalau kita nggak hafal yang tadi itu, mau kita baca kitab bertahun-tahun tetap susah. Ya, karena nggak paham kedudukannya, nggak paham ciri-ciri kedudukannya itu apa. Jelas ya? Baik. Ada pertanyaan sebelum lanjut mungkin? Tapi kelihatan jelas nggak itu? Jelas. Itu posisinya dia itu single. Maksudnya kalau kan sini isi mufrad berarti kan posisi Penggunaannya untuk penggunaan itu dia sendiri satu zat ya. Bukan. Kosakatanya. Sekatanya. Ini kan kitabin artinya satu buku. Iya satu buku. Nah, itu disebut Isim mufrad. Mufrad. tapi contoh antum coba sebutkan salah satu yang ingin antum jadikan contoh yang mudah saja. Mau jawab muzakkar salim boleh atau yang lain. Sana Contoh apa? Musana dulu ya. Iya bisa Ustaz. kita bani gitu. Mudah-mudahan Anda sih cuma berharap di sini tuh antum nyantol dan nyambung. Itu saja sih kunci utamanya di situ. Maka kalau antum ngeh dengan ini, oh ternyata seperti ini seperti itu. Insyaallah kedepannya antum akan kemudahan. Ya ada kemudahan. Baik. Sekarang coba kita ke isim musanna. Kalau kita lihat dari rofa dulu. Masuk jar. Nah, tanda rofanya isim musanna Alif ya. dengan huruf ya, alif ya. Ketika nasab, dengan ya. jar, Ya. Ya. jelas. Baik. Orang yang mau ke atas soalnya kita bani kabironi kali ya. Bener? Enggak, mau kada apa? Sajadah. Coba saya kata. Balik. Gak usah nggak apa-apa. Gak usah. Enak dini.
Ini udah mulai adem ya. mumpung masih di sini. Ntar di sekarang nggak ada. Baik Mas. Baik. Mohon maaf ya, sakit banget soalnya. Jadi orang batuk. Nggak cuma gatel gitu ya, tapi Masuk angin Ustaz. Radang. iya, kalau batuk biasanya kan radang, ada luka. Buat penjara negara. Biasanya Anda juga minum pil radang itu, cuman ya karena baru tadi pagi ngerasain. Khair insyaallah. Sekarang kita ke contoh isim musanna. Antum sebutkan isim musanna. Kitabun tadi lah. Ambil dari kitabun atau yang lain. Kitabun jadi apa? Kita Dengan bapak. Alif. iya. Sim 2. Alif kan di sini. Ya. Bukan di sini. Jelas? Kalau dengan nasab kita Baik. Kita baik. Ya ini. di mana ya-nya? Ya syukur. Kenapa kita bayi nggak kita bina? Kenapa nggak? Kan ya sukun lebih umum. Biasanya pakai sebelumnya kasroh. Kenapa pakai fathah? Karena dia isim musanna. Ingat sebelum ya sukun harus fathah. Sebelum alif harus fathah ini nggak bisa berubah ya. Kemudian yang jar sama dengan yang ini. Apa? Kita baik. Kalau pas dia terbawa terus ya. Depannya karena ada harokat itu ya Ustaz ya. Mm-mm. Jadi kasarnya apa ya? Ciri musanna Ustaz ya. Ciri musannanya itu alif ya dan ya-nya itu. Ya. Fathah itu nggak berubah karena sebelumnya ya sukun, setelahnya ya sukun, setelahnya alif nggak berpengaruh. Ini menunjukkan dia musanna. Kenapa kalau kasroh antum nanti jadinya jamak apa? Mudzakkar salim. Ya kan? Kalau jamak mudzakkar salim misalnya mudarrisun. Ini anak tulis di sini dulu nanti anak hapus. Mudarrisuna. Tanda rofanya kan dengan wawu. Kalau tanda nasabnya dengan Iya. ya juga. Kasroh ya. Jernya Sama dari sini. niatnya. Maka sebelumnya ya ini dhamma kasroh. Tapi kalau di sini nanti fathah mudarrisaini berarti di sini musanna. Jadi bukan jamak mudzakkar salim. Bisa dipahami perbedaannya ya? Mungkin pertanyaannya gini, kalau dalam kitab kan nggak ada harokat sama sekali, bagaimana cara membaca kitab ini atau kitab bina? Mudarrisa ini atau mudarrisina? Maka kita lihat dari kalimat-kalimat sebelumnya. Berarti kita harus tahu nih arti seluruh kalimat, baru kita bisa baca. Jelas ya? Gitu. Karena kita sedang mempelajari ciri, maka kita bedakan saja ciri-cirinya. Jelas sampai sini perbedaannya? Baik. Anda hapus ya. Itu nanti kalau semua isim pasti di situ semua Ustaz ya. Apa itu? Jadi kalau ada isim pasti Baliknya ke sini. di area 9 ini Ustaz. Iya. Pendudukan di sini. Bukan ya, tapi ya, maksudnya jenis-jenisnya ya. Iya. Jenisnya. Jadi bukan dilihat dari isim itu hanya itu enggak. Tapi kalau tanda i'rab posisi dalam kalimat, kedudukan dalam kalimat itu beda lagi. Ketika rofa itu kapan saja jadi apa dalam kalimat tersebut. Tapi kalau ini kan jenis isim, musanna, mufrad, jamak,
isim maf'ul. Tapi nanti kalau rofa ada 6, nasab ada 11. Itu untuk apa? Kedudukan dalam kalimatnya. Bukan dari jenisnya. Ini baru isim aja. Ini baru jenis-jenisnya. Mudah-mudahan tergambar. Makanya kalau antum bisa membedakannya, Anda yakin lah, gampang nanti. Berarti isim itu jenisnya ada 9 kurang lebih. Alamatnya yang kita hafal. Nah, alamat, melihat alamat itu kok sampai rumusnya 30-an. Itu dari mana kita tahu? Dari kedudukan dalam kalimat. Kan rofa ini kan kedudukan. Nasab ini, rofa ini kedudukan dalam apa? Dalam kalimat ini. Iya kan? Ini posisinya, kedudukan itu posisi. Ya, posisi dia dalam jumlah sedemikian panjang itu jadi apa? Kalau mubtada berarti masuknya ke sini, ke rofa. Kalau dia fathah, posisi kedudukan di kalimat tersebut, maka antum bisa maf'ul bi. Nasabnya itu kedudukan nasabnya bisa karena maf'ul, bisa karena hal, istisna. Nanti kita pelajari setelahnya. Jelas sampai sini ya? Mudah-mudahan ada gambaran tuh. Connect? Berarti Alamatnya mah tetap, tapi kedudukannya macam-macam gitu. Kedudukannya macam-macam dalam kalimat. Dia bisa jadi mudhof ilaih. Isim mufrad bisa nggak jadi mudhof ilaih dalam kalimat? Bisa jadi mudhof? Bisa jadi mubtada? Bisa jadi maf'ul? Bisa. Itu namanya kedudukan-kedudukan. Tapi kalau jenis, oh ini masuk ke dalam jenis isim musanna. Kenapa? Cirinya ada alif. Cirinya ada ya. Gitu. Masalah kenapa pakai ya, pakai alif itu nanti melihat kedudukan dalam kalimat. Gitu. Tergambar? Patokannya ini dulu berarti. Patokannya di sini dulu. Makanya pokoknya ini harus hafal. Nah, ini bisa jadi 3 pekan lagi, sebulan lagi anak tanya di kelas. Siap ya? insyaallah. Nanti masuk semua. Antar udah ada gambaran jilid 3 paling bahas itu doang. Udah pernah dibahas di daurah, udah nggak usah lah. Udah keluar aja, anggap saja saya sudah lulus. Kalau udah keluar berarti udah mumpuni gitu. Maka anak katakan itu bukan lulus, tapi Lolos. Baru dasar, lalu masai apa lu? baru mengenal doang sudah merasa bisa. Maka ini salah. Justru ini awal mula antum bener-bener nanti gini tuh cara baca kitab itu harus tahu ini dulu kan gitu. Nggak tahu ya percuma. Berulang kali jilid 1, jilid 2 kita ulang-ulang ini itu sebagai mubtada, sebagai khobar. Tapi antum belum mempelajari secara detail i'rabnya. Itu percuma. Kenapa? Antum hanya mengenal contoh dan jenisnya saja. Tapi kalau sudah masuk dalam benar-benar kalimat, antum sudah menentukan dalam kalimat ada 3 atau 10 kalimat tersusun jadi satu kalimat panjang. 10 kata apa? 10 kata tersusun jadi satu kalimat panjang. Huruf. Kata pertama sampai kata ke-10, setelah itu titik. Maka per kata itu antum harus bisa menentukan. Kata pertama mubtada. Kata kedua huruf jar. Ketiga majrur. Kata keempat sebagai misalnya keterangan. Ternyata khobar dan seterusnya. Gitu. Nah, mulainya dari mana? Mengenal ini dulu. Kenalan kesini dulu. Jelas ya? Jadi yang antum hafal baru jenisnya. Ada 9 itu, isim itu kurang lebih 9 itu jenis isimnya. Gitu. Nah, paling yang enggak di luar 9 itu namanya isim mabni. Isim mabni ada berapa? Itu di jilid 3 pertama kali dipelajari. Bagian bawah. Ada usul awalu di kitab itu kan bagian bawah. Di kitab usul gua coba antum cek isim mabni. Ini yang sudah berulang kali kita murajaah. Kalau ini jenis isim mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena terlihat tanda-tanda akhirnya. Tapi kalau mabni nggak bisa di fathah, nggak bisa di kasroh, nggak bisa di dhammah. Meskipun kedudukannya rafa, nasab, jar, itu namanya tetap. Ini mabni.
Ada 7. 7 kan? Di sini 6 tadi. Oh di situ 6. Makanya dulu kan sempat Anda sampaikan, ada dalam kitab menyebutkan 6, ada menyebutkan 7. Dulu seluruh 7. Bahkan kitab lain mungkin 8, bahkan ada yang lebih. Anda sudah berulang kali sampaikan kan ya? Iya. Kalau di Mukhtarat ada 8 Pak. Antum cek, udah antum pelajari. Pak Narwanto ini dengan antum kalah jauh antum. Masya Allah. Sultan. Betul. Beliau sudah, coba antum buka mabni Pak. Isim ditinjau dari ketetapannya. Mu'rab mabninya. Judul fasal keberapa lupa anak. Di Mukhtarat masih isim. Halamannya antara belasan sampai berapa gitu. Ada 7 judul seluruh kan? Coba judul seluruh juga dibuka, ada 7. Antum cek di jilid 3 halaman paling pertama, paling bawah. Yang tadi ya. Isim itu ada 2, mu'rab, mu'rabat dan mabniyat. Oh, Faisal. Nah, di sini ya, halaman 5 jilid 3, al-mu'rab wal mabni min al-asma. Al-asma kulluha mu'rabah. Semua isim itu aslinya bisa berubah harokat akhirnya. Dilihat dari mana? 9 jenis isim ini. Jelas ya? Itu bisa berubah harokatnya. Tadinya fathah kok bisa jadi dhammah? Karena kedudukan dalam kalimatnya sudah berubah. Jelas? Nah, sementara mabni yang kedua, nah ini nomor 1 ad-dhammairu. Ada al-fi'atul al-atiyati. Kecuali ada beberapa hal atau beberapa isim yang ada di bawah ini. 1 ad-dhammairu halaman 5. Halaman 6, 2 asmaul isyarah, asmaul mausulah, asmaul istifham, ba'dul huruf, asmaul af'al dan al-adat al-murab. Ada 7 kan? 7. Nah, itu dulu kan sudah pernah antum tulis kalau nggak salah. Sudah atau belum ya lupa. Sudah. Nah, sebelum ini sebelum itu kan? Sebelum Sebelum ini, sebelum yang Betul. belum hafalin. Nah, sekarang kalau di Mukhtarat itu ada 8. Ada nggak Pak? Ada. Nah, ketambahannya 1 apa itu? Domir ada, jelas. Syar. Syar. Isim syak. Tambahannya itu. Isim syak sudah pernah dijelaskan ya. Sampai sini ada gambaran ya? Insya Masya Allah, udah luar biasa ya. Wah, antum menguasai ini saja yang barusan antum hafalin. Soalnya ada kemudahan. Pokoknya anak minta jangan dilupakan titik. Memudahkan antum baca kitab nanti. Kuncinya di sini. Nanti ada yang menyebutkan 6 juga. 6. Ada yang menyebutkan berapa? 8. Ada yang 9, ya terserah mereka. Tapi kita karena pakai durus dulu, kalau anak sudah sampaikan dari awal. Kalau pakai durus dulu, kita harus konsisten dengan durus dulu. Makanya nggak anak izinkan dari awal nggak pakai kitab tambahan apapun, kecuali untuk referensi masing-masing boleh. Jelas? Tapi penjelasannya sesuai durus dulu. Baik, sampai sini nih. Sudah mulai tergambar? Mulai tergambar ya? Yang 9 jenis isim ini masuknya mu'robat atau mabniyat, bisa berubah harokat akhirnya atau nggak bisa berubah? Bisa berubah. Mu'rab bisa berubah. Mu'rob bisa berubah. Mabniyat tetap tidak berubah. Nah, sekarang inti mu'robat mabniyat ini, sehingga nanti yang mu'robat rofa dengan doma, nasub dengan fathah, jar dengan kasrah, di mabniyat mau dia rofa fathah karena asalnya memang fathah, harokat akhirnya tetap fathah, rofa fathah, nasab fathah, jar fathah, nggak pakai muqaddarah apalagi zahirah, enggak. Jelas ya? Mabni ala fathi, mabni ala sukun, mabni ala apa? Tergantung kata itu harokat akhirnya apa dan nggak pernah bisa berubah. Ini namanya mabni. Nah, berarti antum harus hafal 2 dasar ini. Mu'robat 9, mabniyat 7. Hafal semuanya? Nanti kita tes lagi. Mabniyat sekarang baru masuk. Sebelum lanjut ke sini, nanti penjelasan di sini. Yang ini nanti insya Allah
kita ini aja ya. Kalau sudah masuk perinciannya ya. Baik. Perincian marfu'at tadi, kedudukannya. Baik. Nah, sekarang mabniyat. Aku hafalin karena kasih waktu. Ini kan sudah berulang kali. Dalam 3 menit cukup insyaallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن